Sekali lagi selamat datang teman-teman. Halo semuanya. Datang untuk Bapak Dubes dan Bapak-Bapak Konjen yang ada di acara kali ini dengan tema Dubes dan Konjen menyapa WNI di Tiongkok. Kita akan ngobrol-ngobrol bareng nih sama Bapak-Bapak yang ada di sini. Apa kabar nih semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Saya Reta yang akan menjadi MC dan menemani kalian pada acara hari ini. Seperti yang kita tahu atau mungkin beberapa dari kita merasakan sendiri, tahun ini bukanlah merupakan tahun yang mudah. Atau mungkin kebalikannya, ada yang menerima banyak kebaikan-kebaikan di tahun ini. Nah, nggak kerasa 2 hari lagi kita bakal memasuki tahun baru. Pastinya kita semua mengharapkan 2021 akan menjadi tahun yang jauh lebih baik dari tahun 2020. Sebelum kita tutup tahun, kita kehadiran Duta Besar Republik Indonesia untuk Tiongkok dan Mongolia, serta 3 Bapak Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hong Kong, Guangzhou, dan juga Shanghai yang hari ini akan mengajak kita semua ngobrol-ngobrol. Oke, tanpa menunggu lebih lama lagi, langsung aja kita mulai dengan kata sambutan dari Ketua Umum PPI Tiongkok, Nikolai Ali Akbar Velayati. Kepada Kak Niko, waktu dan kesempatannya dipersilakan. Siap, terima kasih Reta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu, teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Rakyat Tiongkok Menangkap Mongolia, Pak Jauhari Oratmangun, beserta Pak Adibud, Pak Yaya, Pak DCM, dan juga Pak Adhan di sini juga hadir. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir. Kemudian ada Bapak Konjen kita di Hong Kong, Pak Riki, Bapak Konjen di Guangzhou, Pak Gustanto, Bapak Konjen kita di Shanghai, Pak Denny, terima kasih sudah bersedia untuk hadir di sore hari ini menyapa seluruh WNI yang ada di Tiongkok, teman-teman PPI Tiongkok, dan juga WNI lain yang mungkin bekerja di Tiongkok. Mohon izin perkenalkan, nama saya Niko, saat ini berkuliah di Chongqing Medical University tahun terakhir, tahun ke-6 sebagai Ketua Umum PPI Tiongkok. Mungkin nggak banyak yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini, rekan-rekan semua, Bapak Ibu semua. Tahun 2020 itu merupakan tahun nggak terduga yang kita sama sekali nggak bisa menyangka. Teman-teman pelajar Indonesia, teman-teman PPI Tiongkok pun juga sama sekali tidak menyangka bahwa kita akan melalui suatu tahun yang cukup bersejarah ya hitungannya di hidup kita saat ini gitu kan. Kita nggak menyangka bahwa kondisi pandemi ini bisa berlangsung sampai selama ini, dan teman-teman di PPI Tiongkok pun baik itu dari tingkat ranting, cabang dan pusat tetap berusaha seoptimal mungkin untuk tetap bagaimana caranya tetap bisa produktif, tetap bisa melanjutkan aktivitas perkuliahan, aktivitas perorganisasian sebagaimana mestinya. Tentunya yang awalnya kita sering adakan di Tiongkok, tapi kita harus mengubah, beradaptasi dengan kondisi yang sekarang ini dengan yang kita sebut sebagai new normal saat ini. Tentunya nggak mudah, tapi berkat banyak dukungan dari KBRI dan juga KJRI, berkat support, berkat doa dan juga upaya dari teman-teman PPI Tiongkok semua, kita udah tiba di akhir tahun 2020 yang kebetulan juga bertepatan dengan pertengahan lah, periode akhir pertengahan dari PPI Tiongkok di sini. Saya sangat berterima kasih, mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada dukungan seluruh banyak pihak yang tetap berkontribusi dan tetap membantu kami dari PPI Tiongkok dan juga teman-teman WNI dan juga pelajar Indonesia yang ada di Tiongkok dari awal kita terkena pandemi ini di bulan Januari dengan banyak bantuan, entah itu material maupun non-material, banyak support, dan juga saya mewakili teman-teman yang ada di Wuhan pun juga berterima kasih banyak kepada KBRI, kepada perwakilan pemerintah Indonesia setempat yang sudah membantu banyak teman-teman khususnya yang ada di Wuhan di proses evakuasi teman-teman di Wuhan ketika pertama kali terpapar terkena COVID-19 ini, dan juga bagi teman-teman mewakili teman-teman yang masih masih ada di Tiongkok sampai detik ini atas segala macam support dan bantuannya sehingga kita semua, kami semua pelajar Indonesia yang ada di Tiongkok itu bisa melalui tahun 2020 ini dengan baik, dengan seoptimal mungkin. Harapan kami tentunya dari PPI Tiongkok, semoga di tahun 2021 nanti, di awal tahun ini kita bisa menyambut dekade berikutnya dari dekade-dekade nanti. Harapannya tentunya kita bisa
selesai kondisi pandemi ini, kami juga bisa kembali ke Tiongkok. Ini pasti menjadi doa kami bersama yang pelajar Indonesia di Tiongkok, yang teman-teman PPI Tiongkok gitu ya, pelajar Indonesia sedang kuliah di Tiongkok yang sekarang sedang ada di Indonesia juga. Semoga kondisinya bisa cepat membaik, vaksin semoga bisa segera terdistribusikan dengan baik ke seluruh elemen masyarakat Indonesia. Kita bisa kembali untuk beraktivitas kembali, melanjutkan perkuliahan, dan juga melanjutkan kegiatan keorganisasian di Tiongkok. Semoga juga ke depannya sinergi antara PPI Tiongkok dengan KBRI, KJRI, dan juga seluruh komunitas yang ada di Tiongkok bisa semakin menjadi lebih baik lagi, sehingga kami bisa membuktikan atau menunjukkan kontribusi nyata kami selaku pelajar Indonesia yang ada di Tiongkok kepada negeri kita Indonesia. Dan juga semoga kami bisa tetap menjadi wadah berkarya bagi teman-teman yang menjadi wadah berkarya bagi seluruh pelajar Indonesia yang ada di Tiongkok sesuai dengan tagline kami, yaitu berkarya berdaya bersama. Cukup itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga tahun 2021 menjadi awal yang baik bagi kita semua. Semoga tahun 2020 kita dapat mengambil hikmah, dapat mengambil pembelajaran sebanyak-banyaknya. Apapun itu bisa kita pelajari dari tahun ini untuk kita jadikan bekal di tahun 2021. Ibaratnya kalau saya sering dapat nasihat, ibaratnya hidup ini kayak terkadang itu perlu kayak anak panah gitu. Jadi kita perlu mundur ke belakang supaya nanti bisa melesat jauh ke depan menuju tujuan dan menuju sasaran. Anggapannya kayak tahun 2020 ini anggaplah kita kayak ditarik dulu anak panahnya sejauh mungkin di tahun 2020, di awal 2021 semoga anak panahnya bisa dilepas sehingga kita bisa melesat kembali menuju sasaran dan menuju tujuan kita masing-masing. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Niko untuk kata sambutannya. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Kalau yang udah kenal, biar makin sayang. Langsung aja kita masuk ke agenda selanjutnya. Kita akan mendengarkan penyampaian dari Pak Dubes Republik Indonesia untuk Tiongkok dan Mongolia. Yang tidak lain dan tidak bukan adalah Pak Joko Ratmangun. Waktu dan kesempatannya dipersilahkan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Mbak Margareta, ini di Jakarta ya Mbak Margareta ini ya. Terus Mas Niko juga. Ini saya di KBRI ini hadir bersama Pak Disiem, Pak Dino di sebelah kanan. Lalu sebelah kiri ada Pak Kuat, Pak Brigjen Kuat. Kemudian ada Bapak kalian juga ini Pak Yaya, Tasep Pendidikan, lalu ada Mas Dudu dari bidang Sosbud, lalu kemudian ada Mas Arsi dari keimigrasian yang mungkin kalau soal perpanjangan paspor dan lain-lain sering ketemu. Pak Victor dari konsuler tidak hadir karena lagi sibuk mengurus pengiriman vaksin. Mudah-mudahan segera tiba dalam waktu yang tidak terlalu lama di Jakarta, seperti harapan Mas Niko tadi. Jadi tentunya kami semua sangat bangga dengan seluruh warga negara Indonesia yang ada di Tiongkok maupun di Hong Kong, juga seluruh pelajar dan mahasiswa yang ada di Tiongkok maupun Hong Kong. Hadir bersama kami juga ada Pak Denny, konjen kita di Shanghai, ada Pak Gustanto, konjen kita di Guangzhou, dan ada Pak Riki, konjen kita di Hong Kong. Nanti pasti ada beberapa hal-hal yang ingin disampaikan juga oleh mereka. Saya mungkin sama seperti Mas Niko tadi ya, bahwa jadikanlah momentum tantangan yang kita hadapi bersama di tahun 2020 ini untuk melesat di 2021, karena banyak sekali yang kita pelajari selama periode 2020. Banyak, mulai dari hal yang paling kecil yang terkait dengan kita, bahwa kesehatan itu menjadi penting dan utama, jangan diabaikan begitu, karena begitu penyakit itu datang, apalagi berupa pandemi, kita lihat sekarang sudah menggasak
sampai ke seluruh belahan dunia dimanapun kita berada, dan sampai dengan saat ini generasi keduanya itu sudah mulai masuk di berbagai negara, termasuk sudah di tetangga kita. Jadi itu yang pertama. Yang kedua tentunya protokol kesehatan itu menjadi penting. Kita diingatkan lagi bahwa protokol kesehatan itu menjadi penting buat kita semua, apalagi di saat-saat seperti ini. Tetapi kemudian itu menciptakan juga kreativitas baru, apalagi di kalangan muda saat ini muncul berbagai ide dan gagasan yang luar biasa. Kalau saya monitor juga teman-teman PPIT, baik yang berada di sini maupun yang berada di Indonesia, yang sedang berada kembali di Indonesia, itu ide dan gagasan-gagasannya luar biasa, malah kemudian bisa menciptakan ruang kerja baru buat banyak orang. Tetapi satu yang paling utama juga, dengan adanya pandemi ini kita semakin dekat dengan Tuhan kita dan juga dengan keluarga kita. Jadi ada pandemi ini juga membuat kita kembali ke nilai-nilai dasar manusia sebagai ciptaan yang maha kuasa, dan juga sebagai bagian dari keluarga dan bagian dari kelompok sosial kita. Ini salah satu hal-hal yang positif, dan berbagai hal-hal lainnya. Jadi melihat pengalaman di tahun 2020 ini, mudah-mudahan 2021 akan membuat kita semakin berpacu untuk pertama tentunya melawan pandemi ini, lalu kemudian bersama-sama memacu untuk membangun bangsa dan negara. Nah, dalam konteks hubungan antara kita dengan Tiongkok, seperti sudah saya sampaikan beberapa kali, kita sedang merayakan 70 tahun hubungan bilateral, hubungan diplomatik. Tetapi hubungan manusianya mungkin Pak Disyamin yang paling rajin melihat sejarah-sejarah, itu sudah ribuan tahun terjadi hubungan antar bangsa. Belum Indonesia pada saat itu, tetapi sudah ada hubungan yang berlangsung terus sampai sekarang, sampai saat ini. Jadi selalu saya berpandangan bahwa people to people itu menjadi fondasi yang kuat. Salah satu elemen dari people to people adalah ya ini, belajar, pursue higher education, baik ke Tiongkok maupun dari Tiongkok ke Indonesia. Nah, itu kemudian yang kita gali juga dalam konteks hubungan 70 tahun ini, kerjasama di berbagai bidang. Di bidang ekonomi memang cukup menonjol, even though kita sedang mengalami pandemi, tapi angka-angka perdagangan, investasi, kecuali tourism ya, yang jeblok gitu. Tapi angka yang baru kita terima per 1 Januari sampai akhir November, itu volume perdagangan kita dengan Tiongkok itu berada di kisaran 61 miliar US dollar. Jadi sangat signifikan, terbesar di dunia saat ini. Ini juga yang terus membantu mendorong ekonomi kita. Sementara investasi di periode yang cukup sulit ini di 2020 itu Tiongkok menduduki urutan kedua dengan nilai investasi 3,5 miliar US dollar. Hong Kong di urutan ketiga dengan nilai investasi kurang lebih, Pak Konjen Riki nanti bisa mengkoreksi, 2,5. Jadi total China dan Tiongkok itu investor utama, jadi pertama di Indonesia saat ini. Sementara sektor-sektor yang berkembang salah satunya adalah kerjasama di bidang digital ekonomi. Peningkatannya sendiri di Tiongkok, dan they are the one yang leading di sektor ini, itu sangat signifikan kerjasamanya dengan Indonesia. Dalam waktu 1 bulan terakhir ini saya berkunjung ke berbagai perusahaan-perusahaan yang terkait dengan digital ekonomi seperti Huawei, seperti BYD yang mobil listrik dan lain-lain, seperti ZTE, seperti alat-alat kesehatan yang di
Shenzhen, Maidra, kemudian ada juga belum lama ini dari Hangzhou saya bertemu di Guangzhou bersama difasilitasi oleh Pak Konjen kita di Guangzhou, Golkar, dan lain-lain. Itu memang peningkatan kerjasama yang sangat signifikan juga dengan Indonesia. Investasi dari China yang masuk ke Indonesia juga itu dalam konteks untuk meningkatkan nilai tambah dari mineral-mineral, bahan baku mineral yang ada di negara kita. Jadi prediksi ke depan itu cukup optimistik buat Indonesia. Banyak kajian luar negeri, mungkin teman-teman mahasiswa yang studi ekonomi dan lain-lain bisa dilihat itu, bahwa yang akan mendrive ekonomi regional dan global pasca atau post pandemi itu yang pertama tentunya China, yang kedua itu Indonesia dan ASEAN. Jadi kita ada di depan sebagai prime mover untuk bouncing back dari situasi yang tidak terlalu kondusif saat ini. Nah, dalam konteks itulah hubungan bilateral yang sudah 70 tahun ini semakin signifikan dan semakin berperan di 2021. Saya kira dalam waktu kurang lebih seminggu dari sekarang, Menteri Luar Negeri akan menyampaikan prioritas diplomasi Indonesia di tahun 2021. Jadi kalau teman-teman mahasiswa dan WNI berminat, silakan bisa diikuti melalui virtual juga, sudah diumumkan oleh Kementerian Luar Negeri, silakan dicek nanti KBRI juga, dan saya kira konsulat-konsulat juga sudah saya lihat kalau tidak salah dari konjen kita di Hong Kong, Shanghai dan Guangzhou juga sudah mengumumkannya. Jadi tolong diikuti di situ. Nah, saya kira karena berbicara dengan WNI dan khususnya teman-teman muda mahasiswa, perhatikan kerjasama yang semakin menonjol di bidang digital ekonomi. Jadi e-commerce platform, artificial intelligence, blockchain, big data, dan lain-lain, di mana kalian khususnya yang bersekolah di China mempunyai kesempatan untuk berada di front line dari suatu negara yang cukup maju di bidang ini. Jadi itu yang sangat saya harapkan untuk mengkaji itu dan kemudian bisa berkontribusi untuk pembangunan Indonesia. Nah, saya selalu percaya bahwa kalangan muda adalah prime mover untuk Indonesia maju, dan kalian berada di depan untuk kelak membangun Indonesia sehingga mimpi-mimpi Bapak bangsa bahwa kita akan menjadi negara maju di 2045 itu menjadi kenyataan. Sebenarnya prosesnya sudah dimulai sekarang, we are about to take off, dan di tahun beyond 2030 kita sudah akan di 10 besar dunia, dan kalau semua itu bergerak secara baik di 2045 itu kita sudah berada di 5 besar dunia. 2045 itu kurang lebih 25 tahun dari sekarang. Jadi rata-rata yang sedang menjadi mahasiswa saat ini usianya di sekitar 40-an sampai 50-an. Itu luar biasa, kalian yang akan memimpin Indonesia di masa-masa tersebut. Jadi fondasinya harus disiapkan dari sekarang. Tentunya kami semua di KBRI sangat bangga dengan kegiatan-kegiatan dan aktivitas-aktivitas warga negara Indonesia dan PPIT selama ini di Tiongkok, dan tentunya kami dari Kedutaan Besar Republik Indonesia siap sepenuhnya untuk mendukung kegiatan-kegiatan tersebut. Beberapa pertanyaan ke depan mengenai kapan akan kembali dibukanya China untuk mahasiswa asing, itu juga menjadi salah satu prioritas dari kami di Kedutaan Besar Republik Indonesia. Sayangnya sekarang semakin ketat karena adanya second wave ini kan membuat China semakin menutup. Kenapa menutup?
reasons-nya karena mereka termasuk yang sudah bisa mengendalikan lah kurang lebih gitu pandemi saat ini, sehingga ekonominya bisa bergerak maju seperti saat ini dan akan menjadi penggerak ekonomi global. Contoh kami di Beijing sekarang dengan adanya kasus baru yang sekitar 13 sejak tanggal 14 Desember yang lalu sudah terjadi lagi, bukan terjadi tapi pemerintah meminta agar kita menjalankan lagi secara disiplin protokol kesehatan yang sudah dilaksanakan selama ini. Yang kedua, pembatasan untuk masuknya orang-orang ke Beijing, dan sekarang untuk karantina bukan lagi 14 hari tapi sudah 28 hari. Jadi begitu ketatnya pemerintah China mengontrol bordernya dan belum menerima masuknya orang asing ke sini, tentunya termasuk mahasiswa. Jadi tolong diikuti terus perkembangan di kampusnya masing-masing, juga pengumuman melalui kedutaan besar China yang berada di Jakarta maupun konsulat-konsulat. Yang kedua, karena prioritas diplomasi kita di tahun 2020, karena adanya pandemi ini, kita riset lagi, lalu prioritas diplomasi itu pertama diplomasi ekonomi untuk membantu menggerakkan ekonomi kita, yang kedua diplomasi kesehatan. Jadi di awal-awal itu pengiriman alkes dan lain-lain dari sini, luar biasa peran konjen-konjen kita baik di Shanghai, Guangzhou maupun di Hong Kong untuk mengirimkan bantuan alkes maupun pembelian alkes dari Tiongkok pada saat kritis hingga saat ini. Dan yang terakhir adalah diplomasi vaksin, di mana 1,2 juta sudah tiba di Indonesia di awal Desember yang lalu untuk emergency use, jadi untuk virus kita. Dan mudah-mudahan still cross my finger for that, soon itu akan terkirim juga 1,8 juta. Itu yang membuat Pak Victor sedang pontang-panting, tapi Pak Victor sudah hadir bersama kita. Ini tadi komunikasi terus dengan pihak Sinovac dan pihak bandara untuk pengiriman fase kedua, lalu kemudian nanti di Januari lagi. Mungkin itu sedikit saja dari kami semua di sini. Nanti mungkin lebih baik tanya jawab. Tentunya saya persilahkan juga masing-masing Konsul Jenderal untuk menyampaikan juga hal-hal yang ingin disampaikan kepada WNI maupun teman-teman dari mahasiswa Indonesia. Nah, saya mengharapkan juga PPIT bisa menjangkau sebanyak mungkin mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang bersekolah di sini. Sekarang tentunya masih online sehingga semua bisa tergabung dalam PPIT dan bisa mengikuti aktivitas produktif dari PPIT baik pusat maupun di cabangnya. Himbauan saya yang berikut, nanti PPIT juga bantu supaya mahasiswa-mahasiswa yang akan bersekolah di sini memilih institusi yang mengirimkan, baik apakah itu beasiswa maupun private, itu dengan menggunakan agen-agen yang benar begitu. Karena kita mendapati beberapa kasus di mana karena agennya tidak benar sehingga teman-teman mahasiswa yang sudah kadung keluar uang dan tiba di sini itu menghadapi berbagai masalah. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga tentunya himbauan saya selalu kalau sudah kembali lagi di Beijing dan bersekolah di Beijing di Tiongkok, kepada mahasiswa, ikutilah peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh kampusnya masing-masing maupun oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Hindari sekali hal-hal yang bisa membuat itu menjadi tindakan kriminal, karena itu hukumnya itu luar biasa di sini. Jadi itu saja, dan tentunya KBRI dan konsulat terbuka selalu untuk berkomunikasi dengan warga negara Indonesia
yang ada di Tiongkok maupun mahasiswa-mahasiswi yang berada di Tiongkok. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Terima kasih atas pemaparan dari Bapak Johari. Terima kasih atas informasi-informasi yang sangat informatif dan dukungannya selama ini baik untuk BPIT maupun Indonesia. Ya, Mbak Margareta, satu saya tadi udah ada catatan saya tapi saya lupa menyampaikan. Buat ini teman-teman mahasiswa yang sedang berada di Indonesia tetap disiplin ya dengan protokol kesehatan karena di Indonesia itu sudah sampai ke klaster tetangga dan klaster keluarga. Jadi tetap disiplin, saya himbau benar ini karena kurve kita itu masih meningkat begitu. Jadi disiplin karena ingin juga melihat saat kembali ke sini semua dalam keadaan sehat walafiat. Jadi protokol kesehatan disiplin untuk menjalankannya. Lihat saja apa protokol kesehatan yang dijalankan oleh warga negara di Tiongkok ini luar biasa disiplinnya sehingga itu bisa memutus mata rantai hingga saat ini ya. Jadi itu kurang lebih himbauan saya. Silakan Mbak. Oke, terima kasih Pak Johari. Sekarang kita lanjut ke sesi selanjutnya yang akan dibuka oleh Bapak Konsulat Jenderal dari Guangzhou yaitu Bapak Gustanto. Kepada Bapak Gustanto, waktu dan kesempatannya kami persilakan. Terima kasih Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Rakyat Tiongkok dan Mongolia, Bapak Johari ulang tahun yang kami banggakan dan kami cintai. Bapak Konjen di Shanghai, Bapak Konjen di Hong Kong, Pak DCM, Pak Kuat, Pak Adhan, Pak Yayat, rekan-rekan di KBRI Beijing, Mas Niko Akbar selaku Ketua BPIT, rekan-rekan mahasiswa Indonesia baik yang ada di Tiongkok maupun yang ada di Jakarta atau kota-kota besar lain di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada sore ini yang di Guangzhou agak dingin menurut saya, 8 derajat Celcius dan angin, namun tidak sedingin Beijing tentunya. Kami ingin menyampaikan salam sehat bagi teman-teman mahasiswa semua dan masyarakat Indonesia. Tentunya setelah beberapa bulan kita tidak bertemu online, kita bertemu lagi dan dalam keadaan sehat merupakan suatu karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala dan harus kita syukuri. Kemudian yang selanjutnya tentu setelah mendengar wejangan dari Bapak Dubes tadi, kita semua tentu setuju dan mendukung sepenuhnya ya, baik kami dari KJRI maupun staf kami serta para mahasiswa tentunya bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Dubes itu merupakan hal yang patut kita tekankan, kita garis bawahi dan kita laksanakan, dan juga progres achievement yang telah dicapai dalam diplomasi hubungan Indonesia dengan RRT, apalagi tahun ini telah mencapai 70 tahun ya, itu cukup signifikan terlepas dari pandemi yang telah menempa dunia ini selama hampir 1 tahun ya, 11 bulan. Demikian. Jadi pesan kami di samping dari pesan Pak Dubes tadi tentunya pertama kita harus bersyukur bahwa kita sehat walafiat dan semoga rekan-rekan terus menjaga kesehatan dan dari ordeal atau cobaan yang telah berlangsung 11 bulan ini teman-teman tentu bisa mengambil suatu poin atau makna lesson learn yang bisa diambil apa yang sebaiknya kita lakukan di samping dari hal yang telah dasar yang kita lakukan seperti protokol kesehatan yang telah harus kita lakukan tersebut. Nah, tentunya itu yang harus kita tekankan. Jadi rekan-rekan mahasiswa tetap spiritnya harus dijaga, spiritnya harus tinggi, menjaga protokol kesehatan dan terus berpikir positif, mengembangkan pemikiran positif. Teman-teman juga patut rekan mahasiswa patut mendalami juga dan memahami juga apa yang disampaikan Pak Dubes tadi dan memang juga itu merupakan upaya maksimal dari masyarakat internasional bahwa
masyarakat internasional, WHO, kemudian juga hampir semua negara telah secara optimal mengupayakan untuk ikut berperang melawan COVID-19 ini, dan hasilnya sudah mulai tampak cukup cerah, yaitu ada light at the end of the tunnel, ada sinar yang di ujung sana, di ujung terowongan, yaitu vaksin. Vaksin sebagian telah di-approve, sebagian masih dalam tahap ketiga, dan Indonesia seperti yang disampaikan Pak Dubes tadi telah menerima pengiriman vaksin di awal bulan Desember ini. Tentunya itu kita harapkan semua dengan pergantian tahun nanti membawa kebaikan bagi kita semua. Amin. Dari situ setelah kita istilahnya mendapatkan pencerahan mengenai adanya sinar terang dengan vaksin tersebut, tentu kita harus beradaptasi dengan keadaan baru. Adaptasi itu apa? Tentunya khusus bagi para mahasiswa, yaitu kehidupan nanti pasca COVID, atau mungkin 2021 kita tentunya tidak bisa mensampingkan kenyataan mungkin COVID masih ada, dan itu harus teman-teman beradaptasi dengan keadaan baru. Keadaan baru tersebut tentunya sebagai mahasiswa tentunya harus tetap terus berpikir kreatif dan inovatif. Dan itu teman-teman sudah lakukan dan diharapkan terus dipertahankan. Apa itu berpikir kreatif dan inovatif? Yaitu mencoba berpikir out of the box. Jadi tidak konvensional. Oh, saya belajar sekarang apa? Kalau yang di sini mungkin ada beberapa teman yang sudah online, sudah offline di Guangzhou, tapi yang di Wisma itu masih online. Tidak hanya konvensional belajar online, tapi mungkin mencoba mencari terobosan baru, seperti misalnya mengembangkan sikap kewirausahaan. Karena sikap kewirausahaan ini tentunya dengan bantuan kemajuan teknologi, digital information and technology, itu bisa membuat adik-adik mungkin melakukan suatu lompatan jauh ke depan. Anda ingat, Facebook itu juga diciptakan oleh seorang mahasiswa yang sebetulnya drop out dari Harvard University. Anda tahu ya, Mark Zuckerberg itu. Demikian. Dengan demikian, adik-adik tentu akan para mahasiswa semua, Mas Nikolai, Miko Akbar, dan Margareta, dan semua teman-teman yang hadir di sini maupun yang mendengarkan secara online di Indonesia, tentu akan berpikir keras dan mencoba mencari terobosan baru. Banyak startup baru di RRT maupun di Indonesia yang ternyata justru melesat pada saat ada pandemi ini, menemukan niche market yang khusus, yang baru, yang justru malah dibutuhkan pada saat ada krisis seperti ini, krisis pandemi, krisis kesehatan dunia ini. Untuk itu tetaplah, maka itu saya mengharapkan adik-adik semua tingkatkan keterampilan. Keterampilan tidak hanya dalam bidang akademis, tapi keterampilan dalam kehidupan. Karena universitas yang paling abadi, yang masih terus belajar, even saya pun sebagai konsul masih belajar sekarang, adalah belajar universitas kehidupan. Itu yang patut kita terus kita dalami dalam kehidupan ini. Dengan demikian, saya kira saya tidak akan berpanjang lebar untuk memberikan masukan lagi. Saya kira apa yang saya sampaikan nanti mungkin kekurangannya bisa diambil oleh teman-teman saya, Pak Konjen Denny maupun Pak Konjen Ricky, serta Bapak lain, Pak Kuat, Pak DCN, dan rekan-rekan dari KBRI. Apa yang perlu dipahami oleh para mahasiswa dan perlu didalami dalam kajian nanti. Saya akhir kata yang mengucapkan selamat tahun baru 2021, kita lewatkan 2020, bukan untuk dilupakan, tapi kita ambil lesson learn yang ada, yaitu bahwa kita mengalami ordeal yang cukup berat, yaitu coronavirus disease 19 selama kurang lebih 11 bulan, dan kita survive, kita harus bersyukur, dan kita mengharapkan bahwa kita bisa menang melawan berperang dan menang melawan COVID-19 ini. Akhir kata, sekian, terima kasih. Wabillahi wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih Bapak Gustanto atas pemaparannya. Semoga selalu sehat ya Pak. Selanjutnya ada Bapak Konsul Jenderal dari Shanghai, yaitu Bapak Denny W. Kurnia. Kepada Bapak Denny, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dubes dan para petinggi di Beijing, Bapak Konjen di Shanghai, di Guangzhou, Hong Kong, Bapak Ibu sekalian, adik-adik, teman-teman, terima kasih atas kesempatan ini. Jadi saya ingat bahwa PPIT Tiongkok ini yang paling aktif di dunia, sehingga kesempatan ini saya melihatnya sebagai cerminan dari kelanjutan sifat aktif dari PPIT, jadi saya hargai. Nah, semangat itu jangan pernah luntur di tengah pandemi. Misal kita tidak mengkhawatirkan, tetapi bersimpati pada teman-teman yang di Indonesia dengan seperti pertanyaan kapan bisa bergabung ke Tiongkok. Pak Dubes tadi sedikit menjelaskan. Kalau saya boleh memberikan pandangan subjektif, pertama dari informasi dulu, sampai sejauh ini belum ada tanda-tanda di Shanghai misalkan pemerintah akan membuka pintu bagi newcomer ya dalam rangka studi tatap muka. Dan secara subjektif saya melihat dari sisi perkembangan COVID ya, memang periode yang cerah itu sudah tergambar, tetapi mungkin perlu waktu. Kalau kita misalkan ambil pewacanaan di Amerika misalkan, mereka yakin April itu dimulai setelah yang essential workers dulu ya, yang disuntik. Nah, mulai Mei itu mungkin selama 3 bulan, barulah publik secara umum akan mendapat giliran kesempatan vaksinasi. Jadi vaksinasi ini harapan kita untuk bisa menyelesaikan problem pandemi. Nah, akhirnya artinya summer katanya confident permasalahan selesai itu di Amerika. Di tempat lain mungkin agak bisa lebih kedodoran sedikit, tetapi mudah-mudahan tahun depan bisa selesai. Tetapi artinya mungkin semester 1 tahun depan kita juga belum bisa berharap banyak. Nah, memang ada varian baru juga yang dicemaskan ya, tetapi kata pakarnya sih vaksin yang ada sekarang baru ditemukan itu, baru didistribusikan, itu akan mampu mengatasi varian baru itu tersebut juga. Nah, jadi ingin saya pompa terus semangat teman-teman yang belajar offline ya. Saya lihat tadi ada Pak Refki dari dosen dari Padang dengan kegigihannya, mudah-mudahan terus bisa terus menyelesaikan studi ya. Dan karena teman-teman sekalian perlu mengingat bahwa Anda adalah elit secara intelektual dari negeri kita. Tadi Pak Dubes katakan, Bapak Konjen, tugas belajar ya, secara pribadi punya kepentingan untuk mendorong kemajuan untuk seluruhnya, diri dan negara, agar Indonesia jauh lebih baik, supaya negara kita menjadi lebih baik sesuai dengan cita-cita negara ya. Saya sering menganalogikan Indonesia, kalau kita bandingkan negara yang melesat lebih dulu, yang penduduknya kecil, katakanlah Singapura gitu ya, dengan penduduk 5 juta, tetapi misalkan Singapura melakukan studi spesialisasi yang demikian mendalam, sehingga kemudian dari 5 juta orang Singapura itu mempelajari 5 juta topik yang spesifik, ibaratnya pohon, ada yang mempelajari daunnya, uratnya, batangnya, akarnya, sampai semendalam mungkin. Dari 5 juta orang,
hasilnya tingkat spesialisasi Singapura itu akan tampak sehebat seperti negara yang berpenduduk banyak juga. Nah, dengan demikian, yang cara pandang saya adalah, teman-teman, mumpung sekarang sedang belajar, selalu kedepankan spesialisasi yang betul-betul spesial demi bangsa kita. Itu dari sisi ke depan. Akan ada hari sinar juga pada akhirnya ketika kita umat manusia dan Indonesia bisa keluar dari pandemi ini. Biasanya krisis itu berbentuk V kan ya, V-shape, bentuk V Victor. Di mana ketika kita berada di nadir, akan ada masa akan melesat kita pada saatnya nanti. Nah, melesat itu harus dijadikan kesempatan. Mudah-mudahan itu adalah pada saat adik-adik sekalian graduate dan secepatnya memanfaatkan peluang-peluang yang muncul dari tren melesat naik itu, sehingga maksimallah peran kita mendorong negara. Lalu juga sebagai elit ya, kita semua adik-adik, hal kedua yang ingin saya garis bawahi adalah peran kita di keseharian untuk meningkatkan visibility Indonesia. Kalau dengan diplomat, kita ngomongnya ya tentang negara dan bahwa semua orang kita itu adalah diplomat, duta. Dan itu betul-betul, bukan kaleng-kaleng, bukan bohongan itu. Semua orang adalah jadi duta. Keseharian Anda ketemu dengan orang Lebanon di sini, dengan orang Tiongkok, dengan teman-teman semua, adalah menjalankan program diplomasi itu, mencerminkan Indonesia yang orang Indonesia yang berwatak baik hati, yang rajin, yang pintar, dan itu akan terangkat nama Indonesia, visibility istilahnya kan, keterlihatan Indonesia itu akan meningkat. Jumlah WNI di Tiongkok itu relatif sedikit memang, bahkan dibandingkan misalkan dengan Thailand, Vietnam, mungkin juga Malaysia. Jadi kita bekerja harus lebih keras lagi nih untuk meningkatkan visibility Indonesia. Karena nanti dampaknya, termasuk dampak ekonomi maupun dampak non ekonomi cukup besar, karena misalkan saya kenal si A orang Indonesia, saya pengen cobain makannya, di mana ada makanannya, di mana ada restorannya, saya pengen cobain datang nanti ke Indonesia untuk berwisata, saya ingin beli barang-barangnya, atau nanti kakak saya ingin investasi di Indonesia. Dampaknya itu langsung loh ketika kita meningkatkan visibility Indonesia. Jadi ya teman-teman, pesan penting hari ini kepada teman semua adalah selalu meningkatkan visibility Indonesia. Berikut adalah bahwa Anda semua juga menjadi jembatan. Beruntung unik tempat Anda itu, yaitu berada di jembatan merah. Karena teman-teman kita di Indonesia belum tentu punya wawasan atau punya hati tentang Tiongkok, karena mereka tidak ada koneksi apa-apa. Tetapi kita semua, kita terkoneksi menjadi jembatan dengan Tiongkok. Inilah kesempatan kita untuk juga menjadi jembatan tersebut. Saya menjadi teringat ketika belajar dulu, setelah pelajari sejarah demikian panjang, sejarah umat manusia, hal yang terpenting di dunia ini adalah peace, perdamaian. Seluruh ahli hubungan internasional bekerja keras untuk bagaimana mencegah perang terjadi lagi. Karena konflik itu ada lagi, tidak pernah selesai konflik itu terjadi di mana-mana. Kenapa itu terjadi? Kalau menurut ahlinya itu karena ego setiap orang, setiap grup. Kalau ke dalam udah pasti semuanya serba benar. Keluar mesti selalu ketemu salahnya.
balik, kita sekarang berada di jembatan. Jadi kita bisa mengerti ke dalam ego kita. Tapi kita juga memahami kepentingan-kepentingan pihak luar yang kita lihat dari jembatan. Untuk itulah kita menjadi jembatan. Kenapa saya ungkap peran unik kita sebagai jembatan? Karena dunia ini akan lebih baik jika damai. Tadi kan saya katakan seluruh pakar hubungan internasional itu mikirnya gimana supaya damai. Nah, sedangkan banyak sekali mesti selalu ada orang-orang yang berkepentingan untuk mancing di air keruh. Nah, juga akan menguntungkan semua orang secara umum, termasuk bagi Indonesia. Misalkan, dalam konteks vaksinasi, kan akan lebih baik kalau kita mengedepankan sisi baik dari hubungan antar negara tersebut. Nah, kita berada di situ. Sekian ratus juta vaksin dari Tiongkok akan kita manfaatkan. Kalau kondisinya kisruh di dalam negeri kan menjadi terhambat dan kemudian proses recovery kita dari COVID juga menjadi lebih terhambat. Dan saya kira seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf terlalu panjang. Mbak Reta, saya kembalikan. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Denny atas pemaparannya. Semoga kita semua bisa selalu meningkatkan visibility Indonesia dan bisa menciptakan perdamaian. Ayo teman-teman, setelah ini akan ada sesi tanya jawab. Jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan bisa ditanyakan melalui kolom chat dan nanti akan dipilih beberapa pertanyaan dari kolom chat. Oke, last but not least ada Bapak Konsulat Jenderal dari Hong Kong yaitu Bapak Ricky Suhendar. Kepada Bapak Ricky, waktu dan kesempatan saya persilakan. Baik, terima kasih Margareta. Yang saya hormati Bapak Duta Besar Pak Johari Ormangun, Pak DCM dan jajarannya, Pak Konjen Gustanto di Guangzhou, Bapak Konjen Denny di Shanghai, yang saya juga hormati Ketua dan para pengurus PPI, serta teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Saya sangat senang dapat bertemu kembali menyapa teman-teman mahasiswa PPI di Tiongkok dan Hong Kong, walaupun secara virtual. Dan pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih dan tak lupa juga selamat Natal kepada Pak Dubes, Pak Konjen dan teman PPI yang merayakan Natal, baik yang masih di Indonesia maupun sudah ada di Hong Kong dan Tiongkok. Semoga damai selalu menyertai kita semua. Nah, teman-teman sekalian, tadi sudah disinggung secara komprehensif oleh Pak Duta Besar, Pak Konjen Gustanto dan Pak Konjen Denny terkait hubungan bilateral Indonesia dan Cina. Nah, dalam konteks ini saya mungkin ingin fokus dua hal saja buat teman-teman khususnya di Hong Kong dan juga di Tiongkok terkait kebijakan pemerintah Hong Kong dan Indonesia dalam masa COVID ini, karena saya kira ini penting karena akan membawa dampak bagi teman-teman ya yang sekarang ini belajar di Hong Kong khususnya dan juga yang masih di Indonesia yang akan datang kembali ke Hong Kong. Nah, seperti ketahui bahwa sejak 4 Januari 2020 yang lalu pemerintah Hong Kong ini telah menaikkan status serius, istilah status serius untuk penanganan COVID itu ditingkatkan menjadi status darurat. Nah, dampak dari peningkatan status darurat ini puncaknya adalah pada tanggal 25 Desember yang lalu, di mana pemerintah Hong Kong sudah mewajibkan seluruh pendatang ya, dari luar negeri. Nah, ini ada kecuali dari Tiongkok. Dari teman-teman dari Tiongkok bisa ke Hong Kong. Nah, ini wajib menunjukkan hasil tes PCR negatif dalam waktu 72 jam sebelum keberangkatan. Nah, yang hal terbaru adalah masa karantina. Karantina yang sebelumnya itu hanya 14 hari, sekarang wajib karantina selama 21 hari. Ya. Dan melaksanakan tes PCR yang awal cuma 1 kali, sekarang harus 3 kali setelah ketibaan di Hong Kong. Jadi
pertama saat ketibaan di Hong Kong, kedua pada hari ke-12, dan yang ketiga adalah pada hari ke-19. Ya, itu harus dilakukan tes PCR ulang. Nah, khusus teman-teman yang moga-moga tidak ada yang sedang di Inggris dan Afrika Selatan, sama sekali tidak boleh masuk ke Hong Kong. Nah, ini moga-moga nggak ada, tapi kalau ada ya mohon di-share kebijakan pemerintah Hong Kong saat ini. Nah, selain itu, pembatasan sosial juga di Hong Kong ini semakin ketat, ya. Larangan berkumpul dan makan di restoran lebih dari 2 orang masih tetap diberlakukan. Lalu juga hanya sampai jam 6 sore. Ya. Setelah itu tidak boleh lagi dine in, tapi boleh membawa makanan take out ya, take away itu dibolehkan, dan juga membatasi kegiatan di luar rumah. Dan saat ini aparat keamanan sangat ketat berpatroli, jadi bagi penduduk ya, residen yang kedapatan tidak menggunakan masker akan langsung didenda sebesar 5.000 Hong Kong dolar atau setara dengan hampir 10 juta ya, 10 juta rupiah. Nah, ini cukup besar dan perlu diperhatikan oleh teman-teman PPI yang akan masuk di Hong Kong ini nanti. Untuk itu nanti teman-teman yang masih di Indonesia tolong selalu memantau perkembangan informasi yang selalu kita tayangkan di media sosial ya, dan terus menanyakan juga ke maskapai penerbangan karena kebijakannya sangat dinamis, sangat berubah-ubah tergantung situasi kondisi. Jadi agar tidak terkena dampak yang cukup signifikan. Nah, yang hal kedua tidak terlepas dari kebijakan pemerintah Hong Kong adalah kebijakan pemerintah Indonesia. Mungkin teman-teman sudah yang mendengar, namun perlu saya sampaikan bahwa terhitung mulai tanggal 1 sampai 14 Januari tahun depan 2021, ya, semua warga negara dari WNI ya, khususnya dari luar negeri yang akan melakukan perjalanan ke Indonesia, baik langsung maupun transit, harus memiliki hasil tes PCR negatif. Ya, yang hanya berlaku 48 jam dari sejak keberangkatan. Nah, ini penting karena cuma 2 hari. Lalu setibanya di Indonesia wajib mengikuti tes PCR ulang. Jadi teman-teman yang dari Hong Kong ini harus segera menyiapkan tes PCR apabila memang akan ke Indonesia. Dan wajib karantina 5 hari di fasilitas kesehatan yang disediakan oleh pemerintah Indonesia. Ini yang harus diperhatikan. Nah, jadi termasuk ini juga tolong teman-teman juga memantau informasi yang selalu kita update di media sosial ataupun langsung ke hotline KJRI Hong Kong. Nah, teman-teman yang saya banggakan, senada tadi yang disampaikan oleh Pak Duta Besar dan 2 konjen sebelumnya, saya juga berharap PPI di masa depan ini, khususnya di 2021, kita akan semakin solid ya, semakin kolaboratif dan berperan dalam memproyeksikan citra positif Indonesia ya, khususnya di Tiongkok dan Hong Kong. Jadi tidak hanya menimba ilmu secara akademis, namun juga tetap menjalin hubungan ya, membina dengan teman-teman, networking dengan teman-teman dari berbagai negara, sehingga pada saatnya nanti, pada saat teman-teman sudah lulus, networking itu kan sangat membantu dalam mengembangkan usaha ataupun bidang masing-masing. Ya. Nah, dalam konteks ini juga tadi disinggung oleh 2 Pak Konjen sebelumnya bahwa Pak Dubes juga sangat bermanfaat jika teman-teman nanti meluangkan waktu ya menyimak pernyataan pers tahunan Menteri Luar Negeri pada tanggal 6 Januari 2021. Jadi sebagai pemangku kepentingan muda Indonesia di luar negeri, saya kira pemahaman tentang politik luar negeri Indonesia sangat penting ya, dan akan melengkapi wawasan teman-teman semua dalam berinteraksi dengan kalangannya nanti. Dan juga saya berharap keaktifan PPI dalam berbagai aktivitas yang menginspirasi, bahkan di masa pandemi saat ini dengan KJRI Hong Kong sangat erat ya. Ini merupakan bukti nyata bahwa situasi sulit apapun ya tidak menghentikan karya dan kreativitas teman-teman untuk terus menggali ilmu, ya, berbagi pengalaman. Dan tadi juga teringat saya kata-katanya bahwa adaptasi adalah kunci dari keberhasilan ya.
kita semua dalam menyikapi segala perubahan yang terjadi saat ini. Jadi kata kuncinya memang adaptasi. Tanpa adaptasi kita tidak akan bisa menyesuaikan atau mengejar ketertinggalan kita. Nah, di penghujung tahun ini juga saya ingin menyampaikan apresiasi yang tinggi ya tadi atas juga kinerja teman-teman PPI ya khususnya di Hong Kong ini dalam hal mulai dari kegiatan promosi ekonomi ya dan khususnya juga promosi seni budaya. Terakhir kita melakukan kegiatan di Hong Kong University dan juga Hang Seng University berjalan sukses dan ini juga tidak mungkin terlaksana tanpa dukungan teman-teman PPI. Ya, jadi saya berharap di 2021 nanti kita akan lanjutkan lagi kegiatan serupa. Nah, saya yakin hubungan kemitraan yang selama ini terjalin baik ini merupakan modal kuat kita dan KJRI Hong Kong sudah menyiapkan rencana kerja di tahun depan dan nanti pada saatnya mungkin di awal tahun nanti saya akan adakan lagi khusus dengan teman-teman PP di Hong Kong untuk kita identifikasi dan kita link and match-kan ya dengan kegiatan teman-teman semua sehingga bisa masuk juga di program kerja kita ya dan program kerja PPI Hong Kong bisa kita jalankan bareng-bareng gitu ya sehingga bisa saling bermanfaat untuk itu. Nah, Bapak Duta Besar, Bapak Konjen, dan teman-teman yang saya hormati, mungkin itu yang dapat saya sampaikan secara singkat. Nanti mungkin dalam diskusi kita bisa lanjutkan. Namun demikian, izinkan mengakhiri sambutan saya menyampaikan selamat tahun baru kepada semua teman-teman PPI. Semoga tahun baru ini membawa kesehatan, optimisme, harapan baru ya untuk seluruh kita semua. Kita memasuki lembaran tahun baru ini dengan harapan kondisi yang lebih baik. Kita ukir 2021 dengan semangat yang lebih baru. So my best wishes untuk teman-teman PPI dan tetap berdaya berkaya bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kembalikan ke Margareta. Terima kasih Pak Riki. Kita jadi tahu nih gimana sih keadaan di Hong Kong, apa yang harus kita persiapkan, dan lain sebagainya. Untuk teman-teman yang masih belum jelas, bisa atau mau tahu nih update di masing-masing wilayah, teman-teman bisa semuanya bisa follow Instagram dari KBRI Beijing, KJRI Guangzhou, KJRI Shanghai, KJRI Hong Kong, IG Pak Dubes, atau Instagram dari masing-masing Bapak Dubes di sini. Untuk yang masih punya pertanyaan, bisa banget ditanyain di kolom chat, teman-teman. Untuk pertanyaan pertama, ini ada pertanyaan dari Yoran Baltasar. Apakah masih ada peluang beasiswa dari pemerintah Tiongkok dalam masa pandemi seperti sebelum pandemi? Selain itu, bagaimana upaya KBRI dan KJRI untuk meminimalisir agen-agen nakal, baik untuk pendidikan dan untuk tenaga kerja? Mungkin salah satu dari narasumber bisa menjawab. Langsung jawab ya. Ya Pak, atau mau 3 dulu? 3 sekaligus saja, biar sekaligus saja. Tadi itu pertanyaan pertama ya Pak. Pertanyaan kedua, apakah tahun depan tidak ada cara lain untuk memberangkatkan mahasiswa China dalam kurung ke Indonesia? Memberangkatkan apa? Memberangkatkan mahasiswa China, khususnya di Xiamen, ke Indonesia. Yang ketiga, kapan kira-kira mahasiswa yang Tiongkok di Indonesia dapat kembali ke Tiongkok? Ya, yang saya jawab pertanyaan pertama dulu ya. Pertanyaan pertama mengenai beasiswa, ya tawaran beasiswa masih ada.
baik dari pemerintah Tiongkok maupun dari beberapa kampus. Ini bahkan sementara kita sedang melangsungkan dialog ini, ini bukan beasiswa tapi Universitas Bahasa Asing Tianjin akan mengadakan program online gratis belajar bahasa dan budaya Cina di awal Maret 2021. Semua biaya ditanggung pemerintah Cina. Bagi teman-teman yang berminat, bisa langsung daftar dengan mengisi formulir pendaftaran dan kirim langsung ke email kampus. Nanti saya kirim saja ke Pak Ketua PPIT untuk disebarkanlah ke PPIT. Nah, beasiswa pemerintah RRT itu biar Pak Atas Pendidikan yang jawab aja. Ada kok catatannya. Silahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang sangat luar biasa terkait dengan beasiswa. Jadi memang saat ini pemerintah Tiongkok sedang melakukan rekrutmen untuk penerimaan beasiswa di tahun 2021. Kemarin saya di salah satu PPIT Ranting Yanceng telah memaparkan bagaimana cara aplikasinya mulai dari saya pandu mulai dari awal sampai akhir sampai pengiriman dokumen. Jadi memang saat ini sudah terbuka, silahkan mendaftar. Jadi melalui beberapa jalur. Jalur pertama bisa melalui kedutaan besar yang ada di Jakarta, kedutaan Cina yang ada di Jakarta. Kemudian juga skemanya melalui jalur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, melalui jalur Dikti. Kemudian yang ketiga melalui jalur perguruan tinggi. Jadi yang saya sarankan sekarang memang ada 3 jalur. Yang pertama jalur kedutaan China yang ada di Jakarta, kemudian jalur Dikti, dan kemudian jalur dari perguruan tinggi masing-masing. Jadi perguruan tinggi nanti bisa dicari kira-kira perguruan tinggi mana yang bisa diinginkan atau diharapkan. Nah, ini penting juga saya sampaikan bahwa memang untuk yang beasiswa di tahun 2021 sebenarnya Indonesia seperti yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, kita punya kuota hampir 600 kuota orang untuk beasiswa melalui skema-skema yang saya sampaikan tadi. Jadi yang jelas bahwa CGS itu skemanya penuh, jadi 2.500 yuan per bulan untuk S1, kemudian untuk S2 3.000 yuan, kemudian S3 3.500 yuan untuk stipendnya, untuk allowance-nya. Jadi kalau biaya-biaya untuk hidup, kemudian untuk makan cukup dengan stipend tadi atau allowance tadi. Dan biaya uang kuliah sama uang asrama sudah ditanggung oleh pihak China. Kemudian yang kedua ada dari Chinese University Program. Nah, ini skemanya bisa full dan atau parsial. Jadi kalau parsial itu adalah yang dibiayain oleh pemerintah China hanya berupa uang untuk biaya kampus atau biaya uang sekolahnya. Jadi kalau biaya makan dan dormitory ditanggung oleh masing-masing. Kalau dihitung perkiraan menghabiskan sekitar 800 yuan per bulan untuk biaya hidup dan biaya asramanya. Nah, ini juga ada jenjang S1, S2, dan S3. Ada juga jenjang diploma 3 dan diploma 4. Ini juga dibuka di bulan Januari sampai bulan Maret ya kalau untuk Chinese University Program. Kemudian juga ada program Great Wall Program. Ini dari beasiswa dari China UNESCO kerjasama. Ini untuk S1, S2 yang ingin melanjutkan ke S2 dan ke S3. Skemanya penuh. Kemudian juga ada beasiswa melalui ASEAN University Network. Ini melalui ASEAN China Center. Untuk jenjang S2 dan S3, skema full. Kemudian juga yang kelima, MOFCOM dari Kementerian Perdagangan. Nah, ini agak sedikit besar uang beasiswanya kalau dari MOFCOM, karena memang dari CGS sumbernya, tapi ada kelebihan dengan diberikan uang cuti, kemudian uang pesawat, dan beberapa kelebihan lain dan boleh membawa keluarga. Skema penuh, dan saya juga saat ini juga sudah dilakukan rekrutmen. Jadi silahkan aja yang mau melamar saatnya Anda udah bisa melamar dan melakukan aplikasi. Termasuk juga yang guru-guru bahasa Mandarin yang saat ini ada di Jakarta yang ingin melanjutkan jenjang ke S2 dan S3, Hanban juga memberikan beasiswa melalui skema CIS ya. Saat ini sudah ada sekitar 2.500 orang yang dikirim guru bahasa Mandarin ke Indonesia, ke China dalam waktu 2009 sampai dengan sekarang. Jadi silakan untuk yang mau melamar saat ini di kedutaan China juga sudah buka melalui laman, tidak usah datang ke kedutaan Cina, tapi harus lewat laman www.china
www.kampuschina.org. Jadi di situ ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, dilengkapin, dan nanti mungkin untuk detailnya bagaimana cara pengisiannya, sekitar 1 minggu yang lalu kami sudah melakukan rekaman bagaimana cara mengisinya melalui YouTube ya, bisa dilihat ke PPIT Ranting Yanceng, bisa dilihat saya pandu dari awal mulai dari pengisian dokumen online sampai dengan pengiriman dokumen-dokumen yang bisa disiapkan. Demikian Pak Dubes. Itu sudah sangat detail itu. Kalau saya jadi mahasiswa kalian, saya langsung melamar itu untuk dapat beasiswa. Lalu kemudian pertanyaan kedua tadi apa? Coba ulangi lagi pertanyaan keduanya tadi. Oke. Pertanyaan keduanya, bagaimana upaya KBRI dan KBRI untuk meminimalisir agen-agen nakal, baik untuk pendidikan dan untuk tenaga kerja? Pertama tentunya kita sudah lakukan pendekatan-pendekatan ke pihak-pihak terkait supaya tidak difasilitasi. Yang kedua tentunya bantuan teman-teman PPIT juga untuk menginformasikan di daerahnya masing-masing supaya melalui agen-agen yang benar kalau memang agen-agen itu beroperasi. Sayangnya ada teman-teman sendiri juga yang jadi agen itu yang kemudian jadi masalah begitu loh. Jadi tolong kalau mau sekolah ya sekolah, jangan jadi agen lah begitu. Untuk merekrut yang tidak benar begitu. Jadi banyak masalah di situ, ada beberapa masalah yang sedang mendapat beasiswa lalu kemudian bukan beralih tetapi juga menjalankan fungsi keagenan gitu loh. Jadi ya supaya hati-hati. Itu juga yang sedang kita selesaikan. Ada kasus juga, ada beberapa yang jadi korban yang ke tindakan kriminal ya. Seperti itu. Jadi ya himbauan saya masing-masing kita mengingatkan juga kepada pihak-pihak terkait di Indonesia, kami di KBRI, dan saya kira teman-teman dari konsulat juga lakukan hal yang sama. Nanti mungkin Pak Konjen kalau mau nambahkan, yang pertanyaan ketiga tadi mengenai beasiswa juga ya. Kapan kira-kira tahun depan, apakah tahun depan tidak ada cara lain untuk memberangkatkan mahasiswa Indo Xiamen ke China? Nggak ada cara lain. Karena kan untuk kembali kan akan melalui border. Kalau pemerintah China belum izinkan, ya nggak bisa masuk begitu. Jadi kita harus tunggu sampai pemerintah China sudah kembali membuka pintu masuk lagi. Kita bahas dengan mereka, bukan berarti kita tidak bahas. Kita bahas dengan pihak-pihak terkait di sini, tapi belum ada mahasiswa asing dari negara manapun yang diizinkan untuk masuk ke sini. Jadi ya kita tunggu sampai saatnya mereka membuka border, melihat perkembangan kita juga di tanah air kan semakin meningkat ini. Jadi imported case di China meningkat akhir-akhir ini. Itu dari kebanyakan dari orang yang datang dari luar negeri begitu. Karena itu bukan warga negara asing, tetapi warga negara mereka yang kembali. Ada 1-2 warga negara asing yang bekerja di sini kembali ternyata bawa COVID-19 dari negaranya. Jadi ya akhirnya kan harus diambil tindakan-tindakan pencegahan di sini. Itu salah satu. Jadi ikuti saja pengumuman dari kampusnya masing-masing. Kalau kampus sudah izinkan berarti itu sudah diizinkan oleh pemerintah China. Saya kira tidak hanya China, ada beberapa negara juga yang belum mengizinkan mahasiswa asing untuk kembali ke berkuliah secara offline di negaranya, di negara tempat mahasiswa tersebut bersekolah ya. Jadi mungkin itu yang harus kita tunggu. Begitu juga saya kira pertanyaan ketiga kurang lebih sama juga. Jadi ya kita ikuti pengumuman dari kampusnya masing-masing dan dari Kedutaan Besar China di Jakarta. Mudah-mudahan dengan
perkembangan vaksinasi dan lain-lain, mudah-mudahan bisa dalam waktu yang bisa tidak terlalu lama, situasi bisa paling tidak membuat perbatasan kembali dibuka. Sama seperti Indonesia juga sekarang kan kita sudah tutup border juga untuk 14 hari ke depan karena perkembangan dari second wave COVID-19. Mungkin Pak Konjen ingin menambahkan Guangzhou, Shanghai, Pariki, mungkin lesson learn di Hong Kong. Terima kasih Pak Dubes. Margareta tadi ya terkait sore gitu ya? Bisa. Oke. Terkait dengan beasiswa, baru saja memang kemarin kita menerima dari wakil dari Belt and Road Foundation. Nah, sudah kita sampaikan juga ke beberapa perwakilan dan pusat bahwa Belt and Road menawarkan beasiswa ya untuk S1 dan S2 itu di 9 universitas di Hong Kong. Ya. Yaitu pertama di City University of Hong Kong, ya. Kedua Hong Kong Baptist University, ketiga Linian University, keempat Chinese University of Hong Kong, kelima Education University of Hong Kong, lalu Hong Kong Polytechnic University atau PolyU, lalu Hong Kong University of Science and Technology, University of Hong Kong, dan Hong Kong Academy for Performing Arts. Nah, teman-teman semua yang berminat bisa langsung ya menyampaikan keinginannya ya untuk langsung ke institusi terkait tersebut ya menyampaikan aplikasinya. Nah nanti bisa menghubungi kita KJRI Hong Kong juga untuk kalau memang perlu informasi lebih lanjut karena nanti bisa diakses langsung di websitenya dari Belt and Road itu sendiri. Saya kira ini sangat-sangat baik ya karena ini terus terang ini memang hasil pembicaraan kita dengan Belt and Road pada saat itu dan direspon cukup baik dengan memberikan kesempatan hanya terbatas untuk beberapa negara di ASEAN kalau tidak salah, Indonesia, Malaysia, dan satu lagi siapa ya? Filipina kalau tidak salah. Jadi hanya 3 negara yang diberikan beasiswa tersebut untuk S1, S2. Nah, terkait dengan peluang usaha, khusus untuk Hong Kong, Hong Kong ini sangat-sangat, khususnya UMKM ya, sangat berminat dengan produk-produk food and beverage. Nah, ini merupakan peluang bagi UMKM kita di Indonesia ya. Sebagai informasi, misalnya pada bulan September lalu di Jawa Barat ya, UMKM sudah bisa mengekspor 30 ton ubi jalar ya atau Ipomea batatas. Nah, ini dari petani di Pinggir Sari, Kabupaten Bandung. Nah, ini merupakan satu peluang yang sangat baik ya. Karena Hong Kong ini merupakan pasar yang besar ya. Khususnya juga kita punya PMI cukup besar, WNI kita 175.000 dan ini merupakan second market katakanlah, captive market di samping khusus marketnya Hong Kong sendiri. Nah, produk-produk kopi, teh, rempah ini juga merupakan potensial. Nah, yang perlu dimanfaatkan juga oleh teman-teman mungkin yang sedang akan memulai usaha adalah kita bersama KBRI Beijing dan teman-teman di Tiongkok meluncurkan IDN Store. IDN Store ini adalah platform jual beli online ya dengan Kementerian Perdagangan. Nah, semua UMKM, khususnya teman-teman juga yang ingin memanfaatkan platform tersebut terbuka lebar karena kita diakses langsung oleh Tiongkok ya, Taiwan, Hong Kong. Nah, dan juga dengan mekanisme pembayaran yang digital ya. Jadi sangat efektif dan efisien untuk memasarkan produk-produk
yang dimiliki oleh pengusaha-pengusaha UMKM kita di Indonesia. Nah, itu saja mungkin dari tambahan dari saya, bisa dimanfaatkan. Terima kasih. Margareta, saya kembalikan. Oke. Untuk Bapak Konjen lain atau mungkin ada tambahan? Udah. Pak Konjen Guangzhou itu. Ya. Boleh, terima kasih terima kasih. Kesempatan yang diberikan. Kembali ada beberapa informasi yang ingin kami sampaikan. Pertama mengenai peluang untuk mendapatkan beasiswa di wilayah kami, di wilayah KJRI Guangzhou, ada satu universitas yang secara reguler menawarkan beasiswa melalui kerjasama antara KJRI dengan universitas tersebut, yaitu Sun Yat-sen University. Di masa normal sebelum pandemi itu mereka selalu menawarkan 10 kesempatan, 10 prospektif candidates untuk mendapatkan scholarship dengan syarat-syarat tentunya transkrip nilai, kemudian motivation letter, recommendation letter, dan HSK atau HSK atau TOEFL record. Memang tidak disebutkan TOEFL-nya berapa, namun HSK tentunya yang standarnya yang diwajibkan oleh mereka. Saya kira levelnya 5 kalau nggak salah, 5 atau 4. Saya nanti lihat lagi secara detailnya. Itu di masa normal. Di masa pandemi ini kita akan dekati lagi mereka karena kan kelasnya juga sebagian masih online ya. Nanti yang kita dekati dan kita informasikan melalui Mas Niko Akbar, melalui BPIT, supaya ditransmit ke seluruh mahasiswa Indonesia di RRT, baik yang sudah di RRT maupun yang di Indonesia. Itu nomor 1. Kedua, tentunya saya ingin juga menambahkan apa yang disampaikan Pak Dubes, khususnya mengenai agen nakal. Nakal dalam tanda petik itu bisa macam-macam ya. Nakal dalam hal uang, nakal dalam hal misleading, dan sebagainya. Misleading untuk tidak memberikan keterangan sebenarnya. Saya kira adik-adik, teman-teman mahasiswa semua memahami bahwa agen itu biasanya ya namanya agen ya profit, kan profit oriented, mencari untung. Namun ada yang nyari untungnya gila-gilaan, berlebihan, ada yang untung sekedarnya. Nah, kalau menurut hemat kami, dengan kemajuan teknologi yang ada, internet, dan semua persyaratan bisa dilihat di internet, baik untuk mahasiswa yang self-funding, yaitu biaya sendiri, atau yang government sponsored, atau university sponsored, atau beasiswa, itu kan bisa mengurus sendiri semuanya melalui bantuan internet dan menanyakan langsung ke universitas yang bersangkutan. Atau nanya ke kami, KJRI, KBRI, Pak Yayat itu pasti bisa juga menjawab. Syaratnya apa aja sih untuk visa? Pasti semua bisa dijawab dan dijelaskan. Tidak perlu melalui agen. Karena kalau melalui agen nanti pasti dipungut biaya tambahan. Baik untuk ngurus visanya kan visa ngurus kan pakai taksi, pakai mobil itu bayar bensinnya berapa. Kalau ngurus sendiri kan yang bayar, tapi kan ya kita sendiri yang bayar. Itu tidak harus ngasih ke orang lain. Kemudian untuk persyaratan lain, TOEFL kan tinggal ke websitenya TOEFL, tes melalui komputer tes itu di hari tertentu, bulan tertentu sudah ada jadwalnya. Demikian juga mengenai HSK. Jadi saya kira tidak akan ada kesulitan ya. Recommendation letter bisa minta ke profesornya di Indonesia, universitas asalnya. Kemudian mengenai motivation, yang motivasi adik-adik apa mau sekolah ke luar negeri. Nah, itu kan tinggal sendiri. Jadi saya kira sebetulnya tidak ada hambatan sama sekali. Mungkin hambatan yang ada adalah psychological barrier, karena mungkin mau pisah orang tua, pisah pacar dan lain-lain. Nah itu barrier tuh. Tapi itu nggak ada kaitannya dengan persyaratan kuliah ya. Saya kira itu aja ya. Jadi mungkin teman-teman yang sudah senior, yang Mas Niko dan kawan-kawan, kalau ada pertanyaan dibantu aja secara gamblang. Sehingga teman-teman yang mungkin belum pernah keluar negeri atau baru awal, itu diberi encouragement, diberi dorongan, dan mereka pasti akan punya confidence yang tinggi
confidence tinggi, perasaan percaya diri yang tinggi. Saya kira itu aja dari kami. Nanti kalau ada pertanyaan lanjut bisa kami jawab lagi dan mungkin bapak-bapak lain juga bisa memberikan masukannya dari angle yang lain. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Bapak dari KJRI Guangzhou. Apa ada lagi tambahkan? Shanghai mungkin? Kalau lanjut pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari beberapa mahasiswa, bukan hanya Indonesia aja, itu ada mau membuat campaign perihal lifted visa ban dan hashtag Take Us Back to China itu udah sempat trending di Twitter, Facebook, dan bahkan udah menarik beberapa perhatian wartawan. Apa semua perjuangan ini bisa berpengaruh terhadap keputusan pemerintah China untuk membuka kembali agar mahasiswa bisa kembali lagi ke China? Karena dan juga dari Universitas NYU Shanghai itu katanya sudah invite mahasiswa kembali ke sekolah. Gimana bisa seperti itu, Pak? Itu pertanyaan pertama. Karena beberapa kuliah itu seperti medical sulit untuk kuliah online dan harus mengundur ke semester selanjutnya. Itu pertanyaan pertama. Dan pertanyaan kedua, itu melihat dari Ega Putra, melihat kondisi Hong Kong yang sekarang, Bapak ada saran untuk mahasiswa Hong Kong melebarkan networking karir agar kesempatan di mainland China nanti juga tidak terlewatkan. Juga sebaliknya, bagi mahasiswa Tiongkok untuk berkarir di Hong Kong, terutama dengan adanya barrier visa negara berbeda dan sebagainya. Itu aja, Pak. 2 pertanyaan terakhir. Terima kasih. Yang hashtag itu setahu kita itu dibuat oleh mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari negara tetangga kita. Dan itu tidak mempengaruhi keputusan pemerintah di sini. My advice ya nggak usah ikut-ikutan lah. Malah nanti bikin hashtag, ikut hashtag kan digital tracking itu kan gampang di sini ketahuan. Nanti malah susah masuknya ke sini nanti. Jadi digital tracking itu gampang itu di sini, gampang sekali itu diketahui itu. Jadi my advice is nggak usah lah, nggak usah pakai cara-cara begitu. Itu mungkin di Indonesia bisa, tapi kalau di China kan sudah sekolah di China juga, jadi tahu persis kan yang begitu-begitu itu bukan caranya di China. Caranya di China ya kita nego dengan mereka dan kita ikuti. Pada saat di mana mereka sudah merasa aman pasti akan dibuka lagi. Jadi menurut saya jangan terjebak dalam begini, itu sistem yang ada di negara kita, tapi sistem di negara ini kan beda. Kalau ikut-ikutan itu nanti tahu-tahu nggak bisa masuk ke China nanti, kan jadi repot malahan. Jadi my advice is nggak usah lah ikut-ikutan yang begitu. Saya kira Pak Atlik juga sudah lapor saya mengenai khususnya mahasiswa dari kesehatan ya, kedokteran untuk yang khususnya yang koas itu kita sedang bahas dengan kementerian terkait di Indonesia karena dari pihak China pun sudah mengizinkan untuk praktek itu di rumah sakit di Indonesia, tapi kan tidak semua rumah sakit di Indonesia yang siap untuk itu. Jadi sedang dibahas. Ada beberapa yang menginginkan rumah sakitnya di tempat dia tinggal. Nah itu bawa perasaan itu. Tidak semua rumah sakit juga kan sudah punya fasilitas untuk koas ya. Jadi tentunya itu akan terkait dengan universitas-universitas Indonesia yang sudah punya fasilitas untuk koas. Jadi nanti akan disampaikan oleh Pak Atas Pendidikan pada saatnya. Tapi kita sudah minta perhatian Kementerian Pendidikan di Jakarta dan Kementerian Pendidikan sudah akan menentukan beberapa titik untuk bisa koas di Indonesia. Kita berharap mudah-mudahan tidak terlalu lama lah itu bisa segera diselesaikan. Mungkin Pak Konjen Shanghai ada apa benar informasi yang disampaikan bahwa
ada universitas di Shanghai yang sudah menerima mahasiswa kembali. Saya kira enggak, itu setahu saya biasanya kebijakan di China ini sentralistik. Jadi kalau semua itu akan mengikuti keputusan pemerintah pusat di Beijing. Jadi bukan diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan satu daerah ya. But anyway, mungkin Pak Konjen Shanghai ada catatan, mungkin ada hal-hal khusus yang terjadi sehingga mereka itu informasi dari Margareta tadi. Ya, terima kasih Pak. Jadi saya mungkin perlu mengkonfirmasi ya. Cuman dari pengalaman yang kami dengar, saya kira sepakat dengan cara pandang Pak Dubes bahwa dari luar Tiongkok masuk itu seragam. Artinya yang diizinkan hanya essential business, lalu essential health workers ya, dan untuk tanggap darurat dan sebagainya, dan government. Dengan demikian, dalam kepentingan studi itu belum dibuka. Jadi saya kira secara seragam tidak ada yang dibuka. Lalu di lapangan terdapat kasus yang kelas secara fisik temu muka itu terjadi juga dengan beberapa student internasional. Tetapi student internasional yang memang berada di Tiongkok. Sudah berada di Tiongkok. Nah, saya kira border Tiongkoknya itu seragam. Lalu untuk masing-masing universitas memang ada variasi kebijakan dalam batas bahwa protokol kesehatan dihormati. Jadi ada mahasiswa yang masih diizinkan untuk keluar, masuk dan sebagainya. Ada juga universitas yang lebih ketat. Saya kira variasinya hanya di situ. Tetapi ketika itu menyangkut lalu lintas orang luar negeri dengan luar negeri, itu semuanya seragam. Bagaimana kemudian solusi terhadap persoalan-persoalan pembelajaran yang memerlukan kehadiran fisik, itu juga sudah ditanyakan ya dari waktu ke waktu tanpa sejauh ini ada jawaban yang yang bisa kami terima, yang konklusif. Mungkin mahasiswa masing-masing yang bagus juga untuk mempertanyakan bagaimana mengatasi persoalan itu. Karena kebijakan pokoknya tetap tidak berubah, yaitu bahwa visa tidak diberikan untuk kelompok yang memang tidak diberikan hak untuk itu. Jadi termasuk mahasiswa bukan termasuk kelompok yang diberikan hak untuk memperoleh visa. Sejauh ini, dan seperti itu saya katakan, prospeknya bagaimana? Saya kira akan sangat tergantung dari masing-masing, dari perkembangan, which is kalau kita berpengharap pada solusi yang ditimbulkan oleh vaksin. Tadi juga saya kira itu yang dijelaskan. Silakan Mbak Reta. Oke, terima kasih Pak. Berarti udah jelas ya teman-teman kalau dari NYU Shanghai sendiri belum mungkin tidak menginvite mahasiswanya untuk kembali. Mungkin kalau untuk teman-teman mahasiswa memang sudah ada di sana, mungkin. Tapi untuk kita di Indonesia itu sepertinya tidak mungkin. Dan untuk mengenai yang Take Us Back to China itu Pak Dubes khususnya
memberitahukan kepada kita untuk tidak mengikuti hal-hal tersebut, karena hal-hal tersebut tidak akan mempengaruhi keputusan dari pemerintah China sendiri. Oke, untuk pertanyaan terakhir Pak, mengenai yang tadi mungkin lebih ke berhubungan ke politik Hong Kong dan China. Bagaimana saran Bapak untuk mahasiswa yang ada di Hong Kong untuk melebarkan network karir agar kesempatan di mainland China tidak terlewatkan? Mungkin bisa dari KJRI Hong Kong bantu menjawab. Baik, terima kasih Margareta. Pertanyaannya tadi menarik ya, memang kalau kita bicara Hong Kong, saya kira seperti diketahui memang terakhir ini kan banyak ataupun terjadi gejolak politik dan ekonomi. Namun dari berbagai pembicaraan saya dengan kolega di Hong Kong, dengan beberapa pengusaha dan asosiasi-asosiasi masyarakat ya, Hong Kong saya kira akan tetap dijaga kondusivitasnya. Jadi teman-teman yang belajar di Hong Kong, saya yakinkan tidak perlu ada kekhawatiran. Mengapa? Ada data yang perlu kita bisa jadikan rujukan ya. Kalau kita lihat dari Heritage Foundation, ya, Hong Kong masih tetap berada di urutan pertama dari 178 negara terkait dengan economic freedom. Ya, economic freedom ini sangat luas. Tidak hanya aspek keuangan ya, namun juga aspek interkonektivitas Hong Kong dengan negara-negara lainnya. Letak Hong Kong yang sangat strategis ya, sebagai pelabuhan laut yang dilintasi oleh penerbangan berbagai negara, ini tetap membuat Hong Kong akan tetap dipertahankan sebagai hub ekonomi internasional. Nah, dan juga kalau kita lihat dari DBS ya, Outlook Perekonomian Hong Kong 2021, dengan adanya wabah COVID ini yang khususnya di relatif stabil, diperkirakan perbatasan akan dibuka kembali, dan DBS memperkirakan di kuartal pertama 2021 PDB Hong Kong ini akan pulih di angka 4,0% tahun depan. Nah, untuk itu saya kira teman-teman tetap fokus ya, bahwa situasi Hong Kong akan tetap stabil. Nah, namun dalam terkait dengan potensi ataupun peluang usaha, saya sejalan dengan yang disampaikan Pak Dubes tadi, bahwa mengingat digital ekonomi ini saat ini ya, digital ekonomi kreatif sangat booming, dan memang ke depan ini merupakan peluang usaha ya, pekerjaan yang baik ya, tidak lagi di sektor-sektor yang tradisional ya, seperti sebagai salaryman katakanlah, tapi juga bisa menciptakan peluang pekerjaan yang lebih independen. Mengapa tidak? Dan saya kira tetap Tiongkok merupakan satu peluang yang baik untuk mengembangkan bisnis ke depannya. Mungkin itu tambahan dari saya, Margareta. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Semoga pertanyaan-pertanyaan teman-teman tadi semua terjawab ya. Kalau memang belum terjawab, bisa banget kalian follow Instagram dari KJRI dan KBRI, biar nanti bisa tahu perkembangan-perkembangan di masing-masing wilayah. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Jauhari, Bapak Gustanto, Pak Denny, Pak Riki Suhendar yang sudah menyempatkan waktu untuk menyapa dan ngobrol bareng sebelum benar-benar menutup tahun 2020 ini. Dan terima kasih juga kepada Pak Yaya, dan teman-teman semua yang sudah hadir di acara hari ini. Harapan kita semua pastinya semoga pandemi COVID-19 ini bisa segera berakhir, dan kita semua baik yang kuliah maupun bekerja bisa kembali ke Tiongkok. Semoga kita semua juga selalu diberikan kesehatan dan bisa membuka lembaran baru yang lebih baik tahun 2021. Sampai jumpa di acara berikutnya. Salam perhimpunan. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih Margareta, terima kasih semua juga
Terima kasih Pak Dubes. Semua ya, sebentar lagi akhir tahun ini. Semoga tahun 2021 akan menjadi tahun yang baik buat kita semua. So, thank you so much. Semua sehat-sehat ya. Siap, terima kasih Pak Johari, Pak Dubes, Pak Yaya, Pak Diki, Pak Denny, Pak Gustanto. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Dubes, Pak Niko, Pak Konjen. Terima kasih Mas Niko. Terima kasih. Semua selamat menikmati akhir tahun.